Selama ini kita sering diajarkan bahwa egoisme adalah sifat buruk, sesuatu yang harus dikurangi, bahkan dihilangkan. Kita diajarkan untuk berbagi, mengalah, memikirkan orang lain. Seolah-olah dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih baik jika manusia berhenti memikirkan dirinya sendiri. Namun sekarang, bayangkan sesuatu yang hampir mustahil terjadi. Suatu hari, tanpa penjelasan apapun, sifat egois manusia benar-benar menghilang. Bukan berkurang, bukan ditekan oleh aturan, melainkan benar-benar hilang dari dalam diri setiap orang. Tidak ada lagi dorongan untuk memprioritaskan diri sendiri. Tidak ada lagi keinginan untuk menjadi yang paling unggul. Tidak ada lagi pikiran yang berkata, aku harus mendapatkannya dulu. Semua orang tiba-tiba hanya memikirkan orang lain. Sekilas, ini terdengar seperti dunia yang sempurna. Tidak ada lagi orang yang menyerobot antrean. Tidak ada lagi orang yang menimbun kekayaan hanya untuk dirinya sendiri. Tidak ada lagi persaingan yang keras. Di jalanan, orang-orang saling memberi jalan. Di tempat kerja, orang-orang saling mendahulukan. Setiap keputusan diambil dengan satu pertanyaan sederhana. Bagaimana ini bisa membantu orang lain? Namun justru di titik itulah sesuatu yang aneh mulai terjadi. Karena selama ini, sifat egois sebenarnya memiliki peran yang jauh lebih kompleks dalam kehidupan manusia. Dalam psikologi evolusioner, egoisme bukan hanya tentang keserakahan, ia adalah mekanisme bertahan hidup. Selama ratusan ribu tahun, nenek moyang manusia hidup di lingkungan yang keras dan tidak pasti. Makanan terbatas, bahaya ada di mana-mana. Dalam situasi seperti itu, individu yang memiliki dorongan untuk menjaga dirinya sendiri lebih dulu memiliki peluang bertahan hidup yang lebih besar. Dorongan itu membuat manusia mencari makanan, melindungi dirinya, mengamankan sumber daya. Tanpa dorongan tersebut, banyak keputusan penting mungkin tidak akan pernah diambil. Sekarang bayangkan dunia di mana dorongan itu tiba-tiba hilang. Seseorang yang sangat lapar melihat orang lain juga membutuhkan makanan. Ia berkata, kamu saja yang makan dulu. Orang yang ditawari makanan itu justru menjawab, tidak, kamu saja. Percakapan sederhana itu mungkin terdengar penuh kebaikan. Namun bayangkan jika pola ini terjadi di seluruh dunia, setiap hari. Ketika semua orang ingin mengalah, keputusan menjadi lebih lambat. Ketika semua orang memprioritaskan orang lain, tidak ada yang benar-benar memprioritaskan dirinya sendiri. Dan tanpa disadari, banyak sistem dalam masyarakat mulai berubah. Ambisi pribadi mulai memudar. Selama ini, banyak inovasi lahir dari dorongan individu untuk mencapai sesuatu. Seorang ilmuwan ingin menemukan sesuatu yang belum pernah ditemukan. Seorang pengusaha ingin membangun sesuatu yang lebih besar. Seorang seniman ingin menciptakan karya yang diakui. Semua itu, dalam kadar tertentu, dipicu oleh kepentingan pribadi, keinginan untuk berkembang, keinginan untuk diakui, keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Tanpa sedikit ego, dorongan itu bisa melemah. Jika seseorang hanya memikirkan kepentingan orang lain, ia mungkin mulai bertanya, apakah aku perlu mengejar hal ini untuk diriku sendiri? Perlahan, dunia mungkin menjadi lebih tenang. Persaingan berkurang, konflik menurun. Namun pada saat yang sama, dinamika yang mendorong kemajuan juga berubah. Karena paradoksnya, banyak kemajuan manusia lahir dari perpaduan dua hal yang tampaknya bertentangan. Kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Seorang peneliti mungkin ingin dikenal karena penemuannya, tetapi penemuan itu juga bermanfaat bagi banyak orang. Seorang pengusaha mungkin ingin sukses secara pribadi, tetapi usahanya menciptakan lapangan kerja. Dalam ilmu perilaku, ini sering disebut sebagai keseimbangan antara self-interest dan collective interest. Masyarakat manusia berkembang justru karena dua dorongan ini saling menyeimbangkan. Jika salah satunya hilang sepenuhnya, sistem sosial bisa berubah secara drastis. Namun, ada satu perubahan lain yang mungkin lebih halus, tetapi sangat penting. Identitas manusia, banyak orang mengenal dirinya melalui tujuan pribadi. Aku ingin menjadi dokter, aku ingin membangun sesuatu, aku ingin mencapai ini tuan-tuan. Tersebut seringkali lahir dari keinginan individu untuk berkembang. Tanpa ego, pertanyaan tentang apa yang aku inginkan mungkin mulai memudar. Orang lebih sering bertanya, apa yang orang lain butuhkan? Sekilas ini terdengar mulia. Namun jika setiap orang terus mengabaikan dirinya sendiri, kebutuhan pribadi bisa terabaikan. Dan dalam jangka panjang, manusia tetaplah makhluk dengan batas energi dan emosi. Seseorang yang terus memberi tanpa pernah memperhatikan dirinya sendiri, bisa mengalami kelelahan psikologis. Fenomena ini sebenarnya sudah dikenal dalam psikologi sebagai compassion fatigue. Ini adalah kondisi ketika seseorang terlalu sering mengutamakan orang lain, sampai ia kehabisan energi emosional. Tanpa keseimbangan antara memberi dan menjaga diri sendiri, bahkan niat baik pun bisa menjadi beban. Di sisi lain, dunia tanpa ego mungkin memiliki satu keindahan yang jarang kita rasakan hari ini. Empati,
bisa meningkat. Orang lebih mudah memahami sudut pandang lain. Konflik yang biasanya dipicu oleh keinginan untuk menang, mungkin berkurang. Banyak pertengkaran kecil dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya berakar pada ego. Keinginan untuk benar, keinginan untuk diakui, keinginan untuk tidak kalah. Jika dorongan itu hilang, percakapan mungkin menjadi lebih tenang. Orang lebih mudah berkata, mungkin kamu benar. Namun sekali lagi, keseimbangan adalah kunci. Dalam sains perilaku, manusia jarang berfungsi optimal dalam kondisi ekstrem. Terlalu banyak ego bisa menciptakan konflik. Terlalu sedikit ego bisa menghilangkan dorongan pribadi. Yang membuat masyarakat manusia unik, justru kemampuan kita menyeimbangkan dua hal tersebut. Kita memiliki kepentingan pribadi, tetapi juga kemampuan untuk peduli. Kita ingin berkembang sebagai individu, tetapi juga mampu bekerja sama sebagai kelompok. Jika sifat egois benar-benar hilang sepenuhnya, dunia mungkin memang menjadi lebih damai. Namun pada saat yang sama, beberapa energi yang mendorong kreativitas, ambisi, dan perubahan juga bisa memudar. Pada akhirnya, mungkin masalahnya bukan keberadaan ego itu sendiri, melainkan bagaimana manusia mengelolanya. Karena sedikit ego membuat kita bertahan hidup, sedikit empati membuat kita tetap manusia, dan mungkin keseimbangan antara keduanya adalah alasan mengapa peradaban manusia bisa terus bergerak maju hingga hari ini.